Dakta Radio, bijak dan cerdas. Terima kasih. Jadi tugas dan fungsi DPRD bagaimana sebagai fungsi budgeting, kemudian juga fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Terkait dengan fungsi pengawasan tentunya bagaimana kita berpartner dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bekasi. Nah, di dalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan itu dibagi menjadi beberapa koordinator. Kebetulan saya koordinator dari Komisi 1 bidang pemerintahan dan juga koordinator yang berkaitan dengan Badan Kehormatan BK. Nah, selama ini saya kira kinerja DPRD, apalagi di akhir masa jabatannya, beberapa pansus pun, hampir 16 pansus sudah kita selesaikan kaitan dengan usulan-usulan dari masyarakat, kemudian juga yang berkaitan dengan pemerintahan, bagaimana eksekutif dan legislatif ini bisa berjalan dengan baik, sehingga harus ada komunikasi dengan DPRD dan juga pemerintahan, khususnya adalah di komisi 1. Kemudian yang terkait dengan tugas saya sebagai koordinator Komisi 1 dan juga Badan Kehormatan, selama ini sih hampir terakhir masa jabatan, kaitan dengan aduan dan lain sebagainya ada beberapa anggota DPRD permasalahan. Alhamdulillah selama ini belum ada permasalahan yang begitu berat sehingga membuat rekomendasi dari Badan Kehormatan untuk mengajukan ke pengadilan dan lain sebagainya, ini belum ada. Artinya berjalan cukup baik lah. Iya Pak, terkait dengan Komisi 1 kan kemarin sempat juga ramai terkait dengan tidak diajak diskusinya mutasi dan lain sebagainya. Nah, sebagai wakil ketua atau pimpinan DPRD, apa yang dilakukan terhadap rekan-rekan di Komisi 1 juga? Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran. Artinya begini, pemerintahan itu ada eksekutif dan legislatif. Jadi kalau pemerintah aja, berarti dia aja kan gitu, eksekutif. Nah, kemarin memang ada sedikit mungkin miss lah. Seharusnya pemerintah daerah memang semuanya harus ketika ada melakukan mutasi dan lain sebagainya, intinya ada tembusan ke Komisi 1. Segala macam kegiatan apapun yang hubungannya dengan kelembagaan, itu kebijakannya nanti yang domainnya memang itu di Komisi 1 sampai ke Komisi 1. Salah satunya ini kemarin mutasi. Sebenarnya disampaikan ke mutasi ke Komisi 1 juga gitu kan, disampaikan, tapi dalam pelaksanaannya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, sehingga ke depan ya apapun itu, baik itu misalnya eselon 1, kemudian eselon 3 dan 4 dan lain sebagainya, ketika ada mutasi disampaikan. Namun jangan sampai mutasinya besok baru ngasih tahu sekarang hari ini gitu kan. Ini kan bagaimana kita mengevaluasi kan itu. Nah, ini menjadi pembelajaran dan kedepannya saya harapkan kepada pemerintah lebih proaktif lagi berkomunikasi dengan DPRD Kota Bekasi. Iya Pak, di tupoksi Bapak kan juga ada investasi. Nah, bagaimana perkembangan investasi di Kota Bekasi menurut pandangan Bapak? Ya, Kota Bekasi ini menjadi kota penyangga ibu kota. Dan kita juga banyak potensi ya, terkait dengan sumber daya manusia, kita juga luar biasa. Dengan indeks prestasi manusia kita juga luar biasa. Kemudian yang punya kesempatan kerja kita juga luar biasa. Kita juga kemarin itu yang berkaitan dengan kesejahteraan standar gaji kita ya, ini hampir mencapai 5,3, itu mungkin yang paling terbesar se-Jawa Barat. Artinya SDM kita atau tingkat kesejahteraan kita mempunyai
tingkat yang luar biasa. Artinya sejahtera lah di Kota Bekasi. Nah, dengan keadaan seperti itu pasti ini mengacu kepada para investor untuk bisa berinvestasi di Kota Bekasi. Nah, selama ini saya kira cukup baik ya. Ini juga dilihat dari peningkatan pendapatan PAD kita. Ya, kemarin PAD kita hampir mencapai 2,8 triliun. Nah, artinya baik itu di bidang perparkiran, kemudian juga investasi di bidang rumah makan, perhotelan, kemudian dan lain sebagainya. Dengan kenaikan PAD berarti itu artinya investasi kita semakin baik dan berjalan. Kemudian juga kita kemarin juga ada pemindahan PDAM Bekasi ya, aset ya, aset kepada Patriot. Kemudian juga pemisahan antara kota dan kabupaten. Nah, kemarin sebagai konsekuensi kita hampir mencapai berapa miliar ya kemarin itu, kalau tidak salah 150 miliar ya, karena nanti semua pelanggan diberikan ke Kota Bekasi dan instalasi kita juga cukup banyak di Kota Bekasi. Kita hanya membayar 150 miliar kompensasi, ini pun sudah kita lakukan, sehingga nanti PDAM kita di Kota Bekasi udah semakin tidak ricuh juga kan. Kadang-kadang kebijakannya ini, kemudian juga di kabupaten juga. Nah, sekarang ketika kita membayar konsekuensinya, ini semua nanti full dan pendapatan pun nanti akan full masuk ke kita sebagai pendapatan hasil daerah. Ya, Pak. Kita lakukan. Terkait dengan pendekatan pelayanan terhadap warga masyarakat, semisal terkait dengan pengurusan kependudukan, KTP dan sebagainya, seperti apa menurut pandangan Bapak? Nah, makanya kita kan gini ya, kita sudah punya ada yang namanya pelayanan mall publik lah. Kita yang kemarin ada beberapa titik banjir ya, hampir 40 sekian titik banjir. Ini menjadi konsen kita, begitu kan. Sehingga ini butuh kesabaran secara bertahap karena semuanya berkaitan dengan penganggaran. Sehingga penganggarannya kita tidak terlalu kepada banjir aja kan, yang lain kan kita harus perhatikan juga. Di sini juga kita perhatikan. Tetapi ini menjadi prioritas kita, khususnya yang berkaitan dengan masalah banjir. Kemudian yang masalah sekolah ya, kita mendorong ya pemerintah daerah khususnya DPRD bagaimana pendidikan ya 9 tahun ini harus bisa dilakukan. Dan kita juga mempunyai target ya DPRD. Karena kadang-kadang nih kalau udah PPDB online ini jadi resah terus di masyarakat. Ada di kecamatan, ada di kelurahannya nggak punya sekolahan, sementara di sekolahan lain, kelurahan lain ada sekolahan SMP. Ketika ada zonasi, mereka tidak akan bisa masuk karena tidak ada sekolahan. Nah, akhirnya kita mempunyai target nih ya di 2026 sampai nanti seluruh kelurahan harus punya SMP negeri. Nah, sehingga bagaimana mereka bisa memfasilitasi dengan aturan zonasi itu bisa dia masuk. Karena ada afirmasi, ada prestasi, ada zonasi. Ketika zonasi kalau dia tidak punya sekolahan di kelurahannya udah pasti terlempar. Nah, setelah itu ngadulah ke dewan. Nah, sehingga kita menjadi skala prioritas setiap kelurahan harus mempunyai SMP negeri agar mereka bisa terfasilitasi masuk ke SMA negeri, SMP negeri, kira-kira gitu. Ya Pak, masih banyak aset Kota Bekasi ada di kabupaten dan juga sebaliknya. Nah, bertahap langkah yang dilakukan apa nih Pak? Ini kalau urusan aset ya, kita harus uji banding nih ke seluruh Indonesia. Ya, ketika menjadi kota Bekasi yang memang misalnya mendapatkan penilaian keuangan itu namanya wajar tanpa WTP. Nah, wajar tanpa pengecualian. Ketika kita banding ke seluruh Indonesia, ini yang permasalahannya aset. WTP itu aset. Ya. Saya juga tidak tahu awalnya kan. Menurut saya sih kan bodohnya itu kalau memang ibaratnya ketika memang
ada pemisahan antara kota dan kabupaten, ya udah yang ada di kota, asetnya kabupaten. Ternyata kan permasalahannya tidak semudah itu. Gitu. Kadang-kadang kabupaten kepengen secara pendapatan kalau ada di kota yang dulunya masih menjadi sumber aset pendapatannya, ya dipertahankan sehingga dibagi. Gitu. Nah, sekarang karena memang ini sudah terlanjur ya, kita menginventarisir ya, bagaimana aset yang ada di kota dengan yang ada di kabupaten. Banyak juga kita ada rislah, ya, karena mereka juga kepentingan di sana, kita kasih di sini Pak kasih. Ada juga misalnya yang memang menjadi kepentingan banget kita di sini, kan? Setelah itu kita akan beli, setelah itu ada yang ditukar dengan rislah dan lain sebagainya. Intinya ya, proses bagaimana inventarisasi aset, pemisahan aset antara kota dan kabupaten ya, mungkin masih pencapaiannya ya hampir 80% lah. Ini bertahun-tahun memang permasalahannya menjadi PR ya. Jadi PR. Makanya ketika WTP pun ada catatan itu di situ. Ini menjadi PR karena ini tidak semudah ini, apalagi dengan aset. Setelah itu udah dapat sama kita lagi. Adanya kelemahan ke sistem pengadministrasian ya dari Pemkot kita nih, lemahnya juga bagian hukum kita. Ketika digugat sama orang lain, salah satunya Pondok Gede di Pondok Melati digugat, kan kalah kita. Padahal artinya itu kelemahan. Kan? Kita udah beli, kadang-kadang udah kita risah dengan kabupaten, dilepas sama kabupaten, pas sudah dapat mak kita digugat sama orang. Nah, saya juga mengimbau kepada pemerintah ini secara administratif ya, seluruh aset-aset memang sudah kita anggarkan untuk dilegalitaskan yang lebih baik lagi. Sertifikasi ya. Sertifikasi ya, hampir kita kan buat kemarin ada PTSL ya, harus lebih baik lagi. Terutama nih bagian hukumnya ini harus benar-benar yang memang piawi nih. Kalau memang digugat dapat, wah ini presiden yang tidak baik juga. Orang lain wah boleh nih kan. Kalau ini bisa gugat aja gua dapat kan. Padahal mah kita cerita sama nenek moyangnya, ini mau cucu-cucunya. Karena kelemahan administrasi kalah kita. Nah ini saya prihatin. Untuk itu kepada pemerintah daerah mohon itu secepatnya ya, bagian hukum itu yang memang harus benar-benar yang memahami aturan-aturan yang ada khususnya bidang pertanahan. Ya terakhir Pak, 2 tahun berturut-turut Kota Bekasi mendapat WDP. Nah, seperti apa nih catatannya Pak? Wajar dengan pengecualian. Yang saya bilang tadi, gitu kan. Kenapa kita dulu WTP mulu kan ya, tiba-tiba kita WDP. Bahkan ada disclaimer pernah sekali. Nah sekarang WDP, kenapa tidak WTP ya? Salah satunya tadi yang saya bilang aset. Nah sehingga ketika aset ini terpenuhi, kita udah insya Allah kita dapat penilaian wajar tanpa pengecualian. Ini salah satu menjadi PR besar kita. Ya, pemerintah dengan eksekutif dan legislatif, ini kita akan cari solusi yang terbaik ya. Setelah ini aset selesai, insya Allah kita backup. Terakhir Pak, mungkin ada yang disampaikan kepada warga masyarakat? Baik, tentunya saya atas nama pimpinan DPRD Kota Bekasi ya, dalam meningkatkan kinerja dan juga peran serta dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, saya memberikan apresiasi. Kami juga mohon doa dan restu serta masukan serta supporting dari masyarakat Kota Bekasi sehingga kami mampu ya, menjadi partner pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan Kota Bekasi. Intinya bagaimana menjadi Kota Bekasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya kira mungkin itu pesan saya untuk masyarakat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.